Perkenalkan, nama saya Benediktus Purnomo Aji. Saya mahasiswa informatika dari Universitas Kristen Duta Wacana. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mini project untuk IoT yang ketiga, yaitu MQTT. Jadi sekilas saja, MQTT itu adalah salah satu protokol yang bisa digunakan untuk berkirim pesan untuk perangkat IoT. Ini sangat ringan dan mudah digunakan. Jadi di project kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan MQTT dengan ESP32. Jadi nanti akan saya jelaskan mulai dari alat yang diperlukan apa aja, kemudian rangkaiannya bagaimana, hingga nanti ke kode dan demonya. Jadi tonton terus video ini sampai selesai supaya tahu penjelasannya. Terima kasih. Ya, tujuan akhir dari project kali ini adalah kita punya aplikasi di HP, yaitu kita menggunakan MQTT Dash, ada di Google Play, nanti bisa di download. Dan apa yang bakal dilakuin project kali ini adalah akan ada sebuah sensor cahaya. Jadi saya menggunakan LDR sensor, dia akan menangkap cahaya yang masuk, kemudian kita akan bermain dengan 3 skala. Jadi ketika cahayanya sangat terang, normal, atau redup. Nah, nanti ketika cahayanya redup, kita akan gerakkan servo motornya 0 derajat kemiringan sudutnya. Tapi jika normal, kita akan set di 90 derajat. Ketika sangat terang, baru kita set lebih dari 100, sekitar 160 derajat. Dan ini nanti kita menggunakan broker, yaitu shifter IO. Jadi kita bisa kontrol langsung dari MQTT Dash-nya. Di penerapan aslinya kita bisa kontrol mulai dari 3 batasan itu, 3 interval itu, atau dan lain sebagainya. Tapi di demo kali ini saya cuma menyontohkan yang bisa dikontrol adalah on off dari sistem. Jadi ketika saya pencet tombol ini, tombol off-nya saya pencet, nanti sistemnya akan mati. Jadi sensor suhu itu nggak akan berpengaruh pada pergerakan motornya, benar-benar mati total. Tapi ketika nanti saya nyalakan kembali, baru muncul pergerakan dari servo motornya. Ya, alat yang kita butuhkan, alat tempurnya adalah pertama Node MCU ESP32, kemudian ada breadboard, ada kabel jumper. Kali ini saya gunakan ada male to male, ada juga female ya, ada yang female. Terus ada sensor LDR karena kita akan bermain menggunakan cahaya, ada resistor, ada servo motor, MQTT Dash di HP nanti, kemudian ada akun shifter.io. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita buat project baru, mulai dari akun sampai project dan ID serta tokennya di shifter.io. Kemudian kita akan setup MQTT Dash, lalu membuat rangkaian komponen hardware-nya, kemudian akan coding, dan terakhir demo. Ya, yang pertama adalah setup project di shifter.io. Ya, ini broker yang akan kita gunakan ada di shifter.io. Jadi kalau belum punya akunnya silahkan sign up. Saya udah ada akunnya, jadi tinggal login. Ya, ini adalah tampilan shifter.io ketika sudah login. Kita langsung pencet new namespace buat project baru, diisi apa, misalkan contoh ini deskripsinya, kita set private atau public. Kalau private tinggal dicentang create namespace. Nah, ini udah ada projectnya, tapi masih belum punya token yang full access. Kita buat dulu. Ini klik namespace setting, lalu add token. Nah, yang permissionnya full access ya, kita harus punya salah satu aja paling enggak. Tinggal di create token aja. Nah, dari sini yang harus disimpan adalah ini ya. Jadi yang sebelum garis miring pertama ini adalah username-nya, dan ini adalah password-nya. Oke, saya pakai yang dibuat ini project-nya MQTT Lite. Jadi di namespace setting, nah ini udah ada. Ini
ini yang bakal saya gunain di programnya nanti. Oke, step berikutnya adalah setup MQTT Dash. Di Google Play silahkan dicari MQTT Dash, dan ini langsung download aja. Kalau udah download tinggal dibuka. Nah, ini saya udah punya satu project. Kalau belum punya project, jadi punya tanda tambah. Kemudian di sini name-nya itu nama project di HP-nya mau apa. Saya disamain nama yang di shifter. Kemudian address-nya juga. Address-nya ini karena saya tadi pakai di shifter.io, makanya nanti @broker.shifter.io. Portnya biarin aja. Username, password itu dari namespace setting tadi di project di shifter.io. Saya tunjukin yang punya saya. Ini tinggal klik edit. Jadi nama projectnya project MQTT Lite. Addressnya @broker.shifter.io. Portnya diamin. Username-nya ini, passwordnya ini. Nah, ini client ID namanya harus unik, nggak boleh sama di satu project. Ya, saya kasih nama Mia 2 Lite Bene. Kalau udah di save aja. Kemudian kita pencet. Nah, tekan dia connecting. Nah, di sini udah ada dua tombol, ini dua widget. Nah, karena saya akan menggunakan on off di sini, jadi saya pengen punya tombol on off untuk sistem, dan juga saya pengen punya sebuah teks untuk mendapatkan sensor LDR-nya berapa nilainya. Untuk yang ini on off, saya tekan edit dulu. Ini saya buat sebagai publisher di topiknya status. Nah, di sini nanti ketika kita pencet sekali, dia akan mengirimkan ke topik status, nilainya 1 ketika on, ketika off nilainya 0. Dan dia nggak subscribe di channel di topik apapun ya. Kemudian untuk yang light, dia subscribe di topik light karena saya ingin dapat dari light, sedangkan light nanti itu topiknya dikirimkan dari Node MCU nya. Dan udah nggak ada yang diubah, sederhana banget. Jadi ini projectnya udah jadi kayak gini. Ya, ini adalah tampilan dari rangkaian yang akan kita buat. Jadi yang besar ini ada breadboard, kemudian ada Node MCU ESP32 di sini, kemudian di sini ada LDR sensor, ini ada resistor, dan ada servo motor. Nah, untuk pin yang saya gunakan untuk servo motor ini yang warna kuning, kabel yang warna kuning ini saya sambungkan ke GPIO 23. Sedangkan untuk LDR pin yang warna hitam ini saya sambungkan ke GPIO 36. Nah, untuk yang ground ini diambil dari sini, yang warna putih kabel ground GND, sedangkan yang VCC kabelnya warna biru. Oke, mari masuk ke bagian codingnya saja. Ya, ini source code yang akan saya gunakan. Jadi ada 3 buah library, ada WiFi karena akan connect ke WiFi, ada ESP32 servo ini untuk mengakses servo motornya. Kemudian ada MQTT.h untuk mengakses menggunakan protokol MQTT. Ya, di bagian pertama saya inisialisasi dulu servo pinnya 23, LDR pin 36, light value awalnya 0. Kemudian ada ini untuk koneksi ke WiFi, SSID-nya adalah kuliah malam, pasnya adalah subscribe dulu dong. Kemudian ada boolean status on off, saya kasih nilai awal true. Dan ada string ini nanti untuk konversi dari light value masih bentuk integer ke dalam string, kemudian dikirimkan ke topik light. Nah, setelah ini instansiasi variabel, deklarasi variabel, kemudian kita buat juga objek servo, WiFi client, dan juga MQTT client ya. Ya, kita masuk ke setup dulu. Jadi di setup untuk debugging saya buat serialnya 115.200, kemudian wifi.begin, ini artinya mencoba koneksi ke wifi nya. Masukin parameter pertama SSID, kemudian pas.
Nah, kemudian juga akan ada client.begin broker ini, kemudian net ini adalah wifi client, kan. Kemudian client on message receive, dia akan mengakses yang ini. Nah, setelahnya gitu. My servo attach ini mengaktifkan pinnya. Jadi servonya itu kita kasih di pin 23. Kemudian servo rate 100 ini saya cuman untuk awalan aja, jadi ketika program pertama kali dijalankan servonya langsung membentuk sudut 100 derajat. Oke, kemudian lanjut ke fungsi connect. Fungsi connect ini adalah yang ini ya. Intinya di sini dia bakal mencoba connect. Yang pertama adalah connect ke wifi ya. Jadi checking wifi, ketika ditemukan dia akan coba connecting. Ketika sudah connecting, sebenarnya dia akan mencoba connect ke MQTT-nya ya. MQTT-nya menggunakan ini username-nya, ini password-nya, dan ini nama dari objek yang akan kita gunakan di MQTT-nya. Tadi kalau di HP saya namanya MIA2 Lite Bene, di sini saya kasih nama NodeMCU ESP32 untuk mempermudah lihat aja nanti dibugnya gimana gitu. Dan kemudian setelah dia sudah ini mencoba connect, ketika connected nanti dia bakal muncul di serial print-nya connected. Kemudian saya kasih dia subscribe di topik light dan status. Jadi light ini saya subscribe supaya nanti kita bisa lihat di serial monitornya ketika datanya dikirim dari NodeMCU, dia bakal nerima data juga. Nah, nanti kita bisa debug di situ. Kemudian saya juga subscribe ke topik status karena saya pengen NodeMCU ini nanti bisa tahu statusnya itu sebenarnya diinginkan nyala atau mati. Jadi kita gunakan subscribe ya, metode subscribe. Nah, kemudian kita langsung masuk ke loop. Jadi di setup sudah, kemudian masuk ke loop. Nah, dia akan menjalankan pertama client.loop, itu dia akan ngecek dulu apakah ada pesan yang masuk atau tidak. Kemudian delay 10 detik. Ini bawaannya aja supaya menstabilkan koneksi dengan internet. Nanti ketika ternyata kliennya di sini atau NodeMCU-nya itu disconnect, nanti dia manggil metode connect lagi dan menjalankan yang ini lagi ya. Dia coba connect lagi. Nah, ketika ini ternyata masih connect statusnya, kita cek statusnya on atau off. Setelah nilai default awalnya adalah true, jadi ini bakal dieksekusi pertama kali dijalankan true. Nah, yang ini sebenarnya hanya untuk supaya NodeMCU ini bakal ngirim pesan terus setiap 1 detik ya. Caranya menggunakan millis, bukan menggunakan delay. Nah, setelah 1 detik dia akan memanggil fungsi light and rotation. Ya, light and rotation itu yang ini. Jadi di sini sebenarnya saya juga hanya membaca nilai yang ada di sensor cahaya. Jadi ketika sudah dibaca, kemudian ini untuk konversi karena nilai string ini nanti akan saya kirimkan ke MQTT dash. Nah, kemudian di sini saya membuat 3 interval. Yang pertama adalah ketika kurang dari 250 atau ketika redup, nanti servonya akan saya bentuk sudut 0 derajat, jadi horizontal dia. Tapi ketika di antara 250 sampai ke 3000 pembacaannya, nanti saya buat servonya itu membentuk sudut 90. Sedangkan ketika lebih dari 3000 nanti membentuk 160 derajat. Oke, gini. Nah, sebenarnya di loop ini nanti dia juga akan memanggil fungsi yang ini ya, void message receive ya. Ini kalau dia dapat pesan, dia bakal ngelakuin ini. Di sini dia kalau debugnya dia bakal tulis incoming, topiknya apa, kemudian payloadnya apa atau data yang masuk itu apa sebenarnya. Nah, di sini saya menggunakan percabangan if. Jadi ketika topik yang diterima adalah status,
saya cek ketika payloadnya atau data yang dikirimkan adalah 1, berarti start on off ini nilainya true ya, artinya ini nyala. Ini data yang dikirimkan dari MQTT dash-nya itu nyala untuk on gitu. Tetapi ketika payloadnya itu bukan 1 atau 0 nanti, karena di setting nilainya 1 dan 0, jadi ketika 0 nanti start on off nya bakal nilai false. Jadi ketika nilai false ya ini tidak akan dijalankan, dan dia akan ngeloop terus untuk membaca sampai pesan berikutnya dinyalakan atau enggak. Ya, ini di layar udah kelihatan serial monitornya sama MQTT dash serta tampilan projectnya. Jadi kalau ditutup, nah dia akan membentuk sudut 0 derajat. Ketika dibuka dia akan 90 derajat, dan ketika dikasih sinar lagi dia akan membentuk 160 derajat. Nah, tapi ketika dimatikan, statusnya terbaca 0. Ini mau ditutup atau enggak, atau dikasih sinar. Ini dikasih sinar enggak ada perubahan. Tapi kalau dinyalain lagi, nah kemudian ditutup misalkan, nah itu nanti dia bakal bergerak seperti semula. Ya, ini tampilannya ketika di shifter.io. Jadi kita lihat kayak ada kelereng gitu, ujungnya dari node MCU ESP32. Dia bakal ngirimin ke lingkaran yang tengah ini, kemudian lingkaran tengah ini nanti di broadcast ke node light. Nah, dari light ini nanti karena yang subscribe ada di HP ini kan kita mau nampilin light, maka dia nanti kelerengnya dikasih ke MIA 2 Light Bine juga, dan juga ke node MCU nya itu sendiri, karena saya mau nampilin di serial monitor. Nah, ini kan kelihatan terus tuh. Jadi setiap detik ada satu kelereng yang dikeluarin oleh node MCU, kemudian ke light, kemudian di broadcast ke HP sama node MCU nya itu sendiri. Oke. Nah, ketika saya pencet tombol off di HP, nanti ada kelereng yang keluar dari MIA 2 Light Bine. Nah, itu ada kelereng yang keluar, kemudian masuk ke node yang paling tengah yang besar sendiri, kemudian ke node status, dari status ke node MCU. Nah, ketika udah masuk ke node MCU, nanti programnya mati. Ini kita pencet on lagi, nah itu kelihatan kelerengnya, kelereng awal. Matiin, dinyalain lagi. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang MQTT dan servo motor. Jadi ini masih bisa dikembangin lagi, cuman demo aja sederhananya seperti apa cara kerjanya. Terima kasih dan sampai jumpa.